Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan pagi ini dengan informasi sedikitnya 60 lapak di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat. Ini ludes terbakar pada Senin sore kemarin. Kepanikan dan juga sontak kepanikan ini dirasakan oleh pedagang dan pengunjung saat api membesar. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir yang Anda saksikan ini memperlihatkan api yang membesar di salah satu blok yang berada di kawasan Pasar Induk Kemang, Kota Bogor. Api yang membesar membuat kepanikan pedagang dan pengunjung yang segera menyelamatkan barang-barang dagangannya. Sesaat setelah petugas pemadam datang, kepulan asap ini semakin menebal. Sebanyak 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Menurut pedagang, api ini muncul dari ujung blok C17 yang terdapat warung nasi dan juga penjual sayuran. Awalnya hanya muncul kepulan asap dari ujung blok. Namun dalam hitungan menit, api langsung membumbung tinggi hingga melalap setengah dari bagian blok. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 orang kurir narkotika jenis sabu ditangkap aparat Polda Metro Jaya di kontrakan di kawasan Parung Serap, Ciledug, Tangerang Kota pada Senin malam. Penangkapan berawal pada saat petugas ini menangkap 2 orang kurir yang berinisial R dan juga A yang kedapatan membawa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas ke dalam bungkusan teh Cina di dalam tas berwarna merah. Tim kemudian melakukan pengembangan dan menemukan lagi sedikitnya 72 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di beberapa kardus besar di kontrakan yang tak jauh dari lokasi. Kedua kurir telah dibawa oleh jajaran ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait penangkapan 72 bungkus sabu tersebut. Sabu ini haram. Iya. Kalau sabu yang halal apa? Sabu-sabu. Apa tuh? Makanan. Pagi-pagi dong ngomongin makanan. Gak apa-apa, ini kan memang waktunya sarapan. Pokoknya hindari narkoba lah, Ti. Iya. Iya kan? Dekati apa kalau hindari narkoba? Dekati bubur ayam. Kita sama pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa? Revie gimana kabar hari ini? Sehat meskipun ya suaranya kan ketahuan juga lah ya. Hari ini kita alhamdulillah sehat, tetap hadir menemani pemirsa dengan rangkaian informasi. Salah satunya adalah hari ini agenda sidang pra-peradilan. Jawaban Peggy Setiawan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak atau tim hukum dari Polda Jawa Barat. Jadi sebetulnya kuat nggak sih penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan Nah, ini? kemarin kan dalil-dalilnya sudah diinformasikan kan, 18 kejanggalan. Nah itu dia ya, biar dibuktikan lah ya nanti ya jawabannya seperti apa ya. Jadi selain jawaban ada replik, ada duplik hari ini. Panjang hari ini. Panjang ya. Panjang hari. Baru besok adalah pembuktian. Masuk ke ranah pembuktian. Tapi sebelum kita membahas itu, seperti biasa ya, di awal kebersamaan ini kita buka dulu nih dengan highlight informasi yang sudah kami siapkan. Ini kita berlanjut ke informasi berikut. Truk muatan pakan udang ini melaju tidak terkendali pemirsa di jalur protokol pusat Kota Banyuwangi, Jawa Timur hingga masuk ke halaman Masjid Agung Baitur Rahman dan menabrak 3 unit sepeda motor milik jamaah yang tengah terparkir. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi mata, insiden kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari arah utara ke selatan. Sang sopir truk diduga berkendara dalam kondisi mabuk berat sehingga salah masuk jalur. Aparat yang tiba di lokasi ini kemudian langsung melakukan olah TKP dan juga memindahkan truk agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan juga proses ibadah. Supir akan dikenakan tes urin untuk mengetahui apakah terpengaruh narkoba atau tidak. Jadi supir ini harus menjalani tes urin ya. Ya, betul. Karena gelagatnya pada saat mungkin diamankan, ya itu kayak mabok gitu lah ya kan. Ada bau-bau juga mungkin gitu. Mungkin mabok cinta. Belum sikat gigi. Oh, belum gitu ya. Oke lah, kita bergeser dari Banyuwangi, Jawa Timur ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada seorang pria digagalkan warga pada saat ingin melakukan aksi perampokan di salah satu konter pulsa di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku yang datang sendiri ini menggunakan sepeda motor berpura-pura mengisi saldo dana. Kemudian saat hendak membayar, pelaku ini menghampiri penjaga konter dengan menodongkan senjata tajam hingga luka di bagian tangan. Rekaman CCTV dan video amatir warga saat menggagalkan aksi seorang pria
hendak melakukan perampokan di salah satu konter pulsa di kawasan Ciledug, Tangerang. Ini viral. Pelaku, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya, ini berpura-pura terlebih dahulu yang kemudian melakukan penyerangan terhadap penjaga konter dengan menggunakan senjata tajam. Teriakan korban ini kemudian memancing perhatian warga. Korban juga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya, sedangkan pelaku yang sempat melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh warga yang pada saat kejadian ada di lokasi. Oke, pemirsa, ini kesal diduga dicemburui terus-menerus oleh seorang suami di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Ini nekat membakar istrinya sendiri dengan menggunakan bensin. Akibatnya sang istri mengalami luka yang cukup serius dan harus mendapatkan penanganan medis secara intensif di rumah sakit. Detik-detik rekaman CCTV saat seorang suami membakar istrinya ini tergambarkan di video kamera pengawas. Diketahui dalam rekaman tersebut ya, seorang suami mengejar istrinya dan menuangkan bensin yang kemudian langsung membakarnya hingga korban tersungkur. Sulistiawan dan Suci Rahmawati, pasangan suami istri yang baru 2 minggu mengontrak di rumah petakan, ini memang sering cekcok lantaran korban cemburu melihat ponsel pelaku karena sering adanya chat dengan wanita lain. Puncaknya kekesalan pelaku saat korban meninggalkan rumah terlalu lama tanpa pamit dengan pintu terkunci, sehingga pelaku tidak bisa masuk dan pelaku ini emosi dan membakar korban dengan bensin yang sudah disiapkan dan juga disembunyikannya. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka bakar hingga 27% dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ditangani oleh Polsek Cipondo, Tangerang, Banten. Pesan moralnya adalah jangan bermain api ya. Jangan bermain api, betul. Karena juga kasus kekerasan dalam rumah tangga bahkan yang sampai membakar pasangan ini sudah 2 kali terjadi berarti ya kalau terhitung. Itu berarti daripada disiram bensin mendingan disiram dengan kasih sayang lah. Betul. Istri itu atau suami itu. Gitu. Terima kasih sudah mengingatkan pemirsa pagi hari ini. Oh, tujuan kita kan mengingatkan, Ti. Betul. Kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. Ini seorang wanita warga Jalan Asoka, RT 07 RW 04 Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini tewas pemirsa akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kembali lagi kita hadirkan informasi KDRT nih ya. Jasad korban ditemukan terkapar di lantai tanpa busana dan juga mengalami pendarahan di bagian wajah. Jasad seorang wanita yang bernama Rizky Nur, 27 tahun, ditemukan terkapar di dalam rumah kontrakannya, tepatnya di Jalan Asoka, Cipinang pada Minggu kemarin. Korban tewas setelah dianiaya oleh suaminya sendiri atas nama Andika Ahid Widianto. Jasad korban pertama kali diketahui oleh orang tua serta kerabat pelaku. Jadi orang tua dan kerabat pelaku ini mendatangi rumah kontrakan dan melihat jasad korban, yang kemudian langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak tetangga, terutama RT, yang dilanjutkan ke pihak kepolisian. Ditemukan juga dalam kondisi yang tidak berbusana, wajah korban juga terdapat sejumlah luka akibat pukulan sang suami. Saat kejadian pelaku masih berada di lokasi bersama anak perempuannya. Pelaku pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Mapolres Metro Jakarta Timur. Pemirsa, pagi ini yang Anda mungkin membutuhkan informasi lalu lintas di saat Anda akan mengawali aktivitas, ayo kita ajak Anda bergabung dengan teman-teman dari NTMC. Ada Bribtu Sarah yang saat ini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bribtu Sarah, informasi dari Anda. Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Saat ini dari kawasan Kuningan saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada jam berangkat aktivitas perkantoran. Baik situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun juga Mampang yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Menteng sudah dalam keadaan ramai.
Situasi yang sama juga terlihat dari arah Semanggi akan mengarah ke Mampang dan juga Ragunan. Peningkatan kendaraan sudah terlihat pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga angkutan. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda ke angka normal. Selanjutnya dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan, situasi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini masih dalam keadaan kondusif ramai. Kami menghimbau bagi Anda untuk harap waspada terhadap banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan pada area perkantoran di kawasan ini dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 25 luka berat dan 249 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas tersebut, 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan berpergian menggunakan roda 2, untuk melengkapi juga kelengkapan kendaraan Anda dengan helm yang berstandar nasional dan tidak lupa untuk mengklik helm Anda guna tidak mencegah helm Anda terlepas dan juga terjatuh saat Anda mengalami kecelakaan. Dan informasi tentang kondisi arus lalu lintas Anda dapat mengupdate di call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Salam presisi, Bribtu Sarah. Sekali lagi ya, Dirgahayu Bayangkara ke-78 nih. Ya, baik, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi, ini ada percecokan antara paman dan juga keponakannya sendiri. Motifnya seperti apa, kita masih belum mengetahui. Dan juga bahkan kabarnya ini salah satu korbannya meninggal dunia ya. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya, tetap bersama kami. Seorang keponakan di Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur terlibat cekcok mulut dengan paman sendiri hingga sampai terjadi penusukan dengan senjata tajam. Akibat kejadian ini, sang keponakan mengalami luka serius di bagian tubuhnya hingga korban pun meninggal dunia di puskesmas saat akan mendapatkan penanganan medis. MS warga desa Tanah Merah, Lauk, Kabupaten Bangkalan Madura dibawa ke puskesmas terdekat hingga harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit terdekat juga usai ditusuk dengan senjata tajam oleh paman sendiri. Namun sayang, korban nyawanya tak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Kejadian penusukan terjadi diduga karena korban tak terima sang paman marah-marah hingga terjadi adu mulut dengan ayah tiri korban. Korban lantas mendatangi rumah paman dan kembali terjadi adu mulut yang berujung pada penusukan. Ya, ini suatunya sebetulnya sih perkara yang apa ya? Bisa diselesaikan secara damai gitu ya, karena kan masih ada hubungan keluarga juga. Tapi sebenarnya yang bikin penasaran apa sih yang menjadi motif? Apakah benar hanya karena itu? Gitu apakah ya, benar ledekan hanya terhadap orang tua dari korban? Atau memang sebenarnya ada motif lainnya? Kita coba akan mendalami begitu ya, terkait adu mulut yang akhirnya berujung kepada penusukan. Tapi ini biarkan dulu pihak kepolisian bekerja keras dulu untuk mendalami terkait hal ini. Dan jelaskan pelaku sudah diamankan. Betul sekali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, ini perayaan hari jadi ke-78 Bayangkara berlangsung di kawasan Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain Presiden, hadir pula Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Ma'ruf Amin. Saat memasuki arena upacara, Presiden dan Wakil Presiden didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Tampak pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun hadir. HUT ke-78 Polri tahun ini mengusung tema Polri Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Acara perayaan HUT Bayangkara diisi dengan berbagai atraksi menarik seperti defile Drum Band Korps Taruna Akademi Kepolisian RI hingga atraksi terjun payung. Selain upacara peringatan, Polri juga mengadakan pesta rakyat yang diramaikan oleh sejumlah artis tanah air. Acara dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan kemarin berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ucapkan ya, selamat Dirgahayu HUT Bayangkara ke-78. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. PDI Perjuangan mengaku tak khawatir dengan adanya isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilkada Jakarta. Sementara pihak istana membantah jika Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dengan cara menyodorkan Kaisang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta. Isu mengenai cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan kepala daerah atau pilkada kembali mencuat. Kali ini cawe-cawe tersebut dikabarkan terjadi di Pilkada Jakarta. Kabar ini muncul dari Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep disodorkan Presiden Joko Widodo ke partai-partai politik di pilkada. Menanggapi hal ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tak khawatir dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pilkada, karena proses cawe-cawe telah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak di Pilpres lalu. Menurut Hasto, yang paling berhak untuk menentukan pemimpin adalah rakyat, dan merekalah yang seharusnya paling melakukan cawe-cawe sesungguhnya. Proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan pemimpin, itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin membantah jika Presiden melakukan cawe-cawe di Pilkada Jakarta. Ia juga membantah jika Jokowi menyodorkan putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, menjadi bakal calon gubernur Jakarta ke sejumlah partai politik. Sama sekali tidak ada. Menawarkan nama Mas Kaisang kepada parpol sama sekali ini, tidak ada. Bahwa kalau ada orang yang mau menawarkan Mas Kaisang, monggo. Ini setiap orang punya hak untuk berdemokrasi, setiap orang punya hak untuk, jangankan Mas Kaisang atau siapa saja. Saya, Dinda, Mas Kaisang semua punya hak yang sama. Kalau ada yang merasa bahwa dia layak kemudian untuk menjadi calon gubernur, apa karena dia anak presiden kemudian itu menjadi pertimbangan, apakah itu juga salah? Kan tidak. Isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta mencuat setelah Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan Kaisang Pangarep sebagai bakal calon gubernur Jakarta ke sejumlah partai politik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, menuding penahanan terhadap kliennya adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat tidak manusiawi. Di ruang persidangan, Insang menyebut Peggy tak pernah membunuh, apalagi melakukan tindak asusila kepada korban Vina. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron. Atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun, dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi, yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim, pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon
dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. Pemirsa, tim bidang hukum Polda Jawa Barat akan memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan oleh tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Sejumlah bukti sudah disiapkan Polda Jawa Barat untuk menunjukkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya, kita siapkan tadi sudah dibacakan permohonannya, kemudian alasan-alasannya atau dalil-dalilnya. Kemudian alasan dari pemohon tersangka itu tidak tepat. Ya, kita besok sampaikan bahwa Polda Jawa Barat sangat tepat dalam menerapkan mereka sebagai tersangka. Iya, tadi kan sempat ada kata-kata dari tim kuasa hukum ada error in personal. Iya. Jadi nanti sesuai. kita akan pisah untuk alat buktinya barangkali nanti yang dari dalil sampaikan tadi, kemudian kita juga sampaikan nanti dalil-dalil terkait bahwa tersangka itu memang benar-benar mereka yang melakukan. Berarti terkait bukti ini berarti sudah ada ya Pak, itu berkorelasi dengan tahun 2016. Ya, jelas dong. Jelas. Akan ada beberapa asumsi bahwa memang bukti-bukti ini tidak relasi begitu, tidak berkorelasi. Nah, ini kalau dari pihak Polda sendiri ini seperti apa? Enggak, ini sangat relevan sekali, sangat relevan. Berarti untuk alat bukti besok ini? Iya, saksi-saksinya sangat kuat gitu kan. Tidak saya sebutkan di sini. Okay. Nanti kan ada sidang pokoknya. Ada sidang pokok. Nanti akan di sidang selanjutnya setelah Rapid. Kalau tadi pihak Dan pagi ini pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan reporter kami yang berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ada Leo Chandra ya, yang akan menggambarkan situasi terkini, termasuk juga menjabarkan informasi yang beredar adalah ada 3 agenda persidangan ya Leo ya. Cukup panjang hari ini dari PN Bandung. Silakan informasi selengkapnya dari Anda. Iya, betul sekali Arif Fadila juga Kamarati serta pemirsa TV One, di mana memang saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, mengingat bahwasannya hari ini merupakan agenda yang cukup panjang seperti tadi yang disampaikan oleh Arif Fadil, di mana nanti agenda untuk pembacaan dari pihak Polda Jawa Barat ini akan dimulai pada pukul 9 pagi dan untuk kemudian agenda selanjutnya ini akan ada pembacaan replik pada pukul 1 siang nanti dan juga nanti akan ada pembacaan duplik juga pada pukul 4 sore. Dan untuk sekilas yang bisa saya gambarkan untuk kondisi saat ini, memang sejumlah awak media sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat untuk mengingat bahwasannya Peggy Setiawan ini kemudian menjadi perhatian publik ketika menduga adanya salah tangkap begitu yang kemudian ini disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan pada sidang pra-peradilan kemarin. Dan juga ibunya Peggy pagi ini juga sudah hadir karena kebetulan nanti kita akan berbincang langsung dengan keluarga dari Peggy Setiawan, yaitu sang ibu, yaitu Ibu Kartini, dan juga kuasa hukumnya Peggy, di mana juga memang dalam sidang pra-peradilan kemarin itu 22 orang tim jajaran kuasa hukum Peggy Setiawan ini meminta hakim tunggal yaitu Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat di ruang 6, ruang Mujono begitu, mengatakan bahwasannya alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ini tidak cukup kuat untuk membuktikan kliennya yaitu Peggy Setiawan ini merupakan orang yang salah dalam kasus Vina Cirebon. Dan kemudian juga mereka mengatakan juga bahwasannya sejumlah identitas yang kemudian ini disampaikan oleh Polda Jawa Barat ini bukanlah Peggy Setiawan, melainkan bahwasannya Peggy Perong dan juga Peggy Setiawan ini merupakan 2 orang yang berbeda. Dan juga mereka meyakini bahwasannya pihak keluarga juga telah memberikan sejumlah identitas seperti alamat di mana Peggy ini bertugas atau melakukan pekerjaannya sebagai kuli bangunan di Bandung, dan juga sejumlah bukti-bukti lain seperti ijazah, kemudian kartu penduduk dan juga KTP, dan juga sepeda motor yang dimiliki oleh Peggy Setiawan ini juga menjadi alat bukti yang kemudian ini ditahan ataupun dijadikan barang bukti oleh Polda Jawa Barat. Dan juga ini menjadi perhatian juga ketika nantinya kita akan mendengar sama-sama Arif Fadil dan juga Kamarati bagaimana
tanggapan ataupun isi hati seorang ibu Peggy Setiawan, yaitu Ibu Kartini, mengingat bahwasannya memang kuasa hukum ini meyakini, sekali lagi optimis, bahwasannya untuk Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron yang dimaksud oleh Polda Jabar, mengingat bahwasannya saat ini Peggy Setiawan itu statusnya menjadi seorang tersangka dan juga sedang melakukan ataupun menjalani tahanan. Begitu Arif Fadil dan juga Kamarati, kembalikan dari studio laporan saya langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Leo Chandra melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kita juga akan mengetahui, kalau kata Leo, isi hati dari Ibu Peggy Setiawan seperti apa begitu? Atas jalannya sidang pra-peradilan. Atas jalannya sidang pra-peradilan. Dan juga hari ini sang ibu juga tentunya akan mendengar jawaban yang diklaim oleh Polda Jawa Barat sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Betul. Ya kan? Atas Saya penetapan penasaran tersangka Peggy Setiawan. Ya kan? Jadi tentunya dipungkiri lah ya oleh Polda Jawa Barat bahwa yang kami tangkap adalah Peggy alias Peron. Betul. Kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat setelah sempat tertunda minggu lalu. Pihak termohon Polda Jawa Barat hadir di persidangan diwakili Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan tim penyidik unit Jatanras yang berjumlah 15 orang. Dalam sidang perdana tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan kurang lebih 35 halaman berkas gugatan penetapan status tersangka kliennya. Salah satu poin yang dibacakan adalah klaim ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kuasa hukum Peggy pun meyakini kliennya tak bersalah dan lepas dari jerat kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Hari ini, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar. Adapun agenda sidang adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon, yaitu pihak Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan mendalami terkait sidang pra-peradilan lanjutan yang akan digelar pada hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama sudah ada Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Aristo. Selamat pagi, Mas Arif. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami, yakni Bang Nicholas Johan, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Niko. Bang Niko, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan juga ada Ibu Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Kartini. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Niko dulu. Bang Niko, kalau melihat kemarin juga sudah ada dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Seberapa besar keyakinan Anda bahwa saat ini jawaban dari pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, tidak bisa mematahkan dalil-dalil yang kemarin disampaikan? Iya, kalau dengan bukti-bukti dan saksi yang kami punya, yang akan kami ajukan pada besok hari, ada 5 saksi yang kami ajukan. Kami sangat meyakini bahwa klien kami Peggy Setiawan tidak bersalah. Ya, meskipun dalam kesempatan wawancara kami juga kemarin di Pengadilan Negeri Bandung, tim hukum dari Polda Jawa Barat ini meyakini, mereka juga mengklaim memiliki bukti kuat atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peggy Peron yang disampaikan kemarin. Ya, itu urusannya mereka ya. Haknya dia untuk dia mempertahankan dalilnya dia. Sebagaimana dia sudah tetapkan Peggy sebagai tersangka, dia mau mempertahankan bahwa Peggy itu Peggy lah yang pelakunya sesungguhnya. Tetapi dengan bukti-bukti yang kami miliki dan saksi-saksi yang kami miliki, bahkan saya sendiri ketika bertemu dengan Peggy, saya sudah bertanya ketika malam itu, kamu ada di mana? Dan dia tetap mengatakan bahwa dia ada di Bandung, jam 10 malam dia sudah tidur. Kemudian waktu itu dia salam tangan saya, dia bilang, "Pak, tolong selamatkan saya, Pak, saya tidak bersalah. Saya masa Allah berikan saya hukuman begini berat, Pak. Saya tidak bersalah." Sambil dia nangis. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada di lokasi kejadian pada malam itu.
Dan kami punya bukti-bukti semuanya itu dan kami punya saksinya, saksi-saksinya. Ya. Ya, kalau dari kuasa hukum sendiri kan menyatakan bahwa ini ada error in persona, bukan Peggy yang dimaksud dalam sidang putusan adalah Peggy alias Peron begitu ya, bukan Peggy Setiawan. Apakah Anda juga memiliki bukti yang cukup kuat karena pihak kepolisian juga nampaknya sudah cukup jelas begitu menyatakan nantinya akan membawa bukti-bukti juga yang bisa membantah itu? Ya, Peggy tidak, saya perlu tegaskan bahwa Peggy itu tidak ada alias Peron, alias Robi, alias segala macam. Peggy itu hanya Peggy Setiawan, nggak ada alias-aliasnya. Dan kami tidak pernah, kami ketika berdiskusi dengan keluarga, pihak keluarga maupun dengan Peggy secara langsung, mereka tidak pernah mengetahui Peggy alias Peron itu. Peron itu bahasa Cirebon katanya hitam, jadi banyak orang di Cirebon itu dibilang Peron. Peron itu hitam katanya. Oke, 18 kejanggalan yang kemarin disampaikan dalam persidangan, mungkin bisa sedikit di-highlight Bang, apa saja yang disampaikan kemarin? Ya, pertama, error in persona. Betul-betul kami meyakini bahwa ini salah tangkap. Yang kedua, di dalam KUHP pasal 18 itu mengatakan bahwa ketika mau jadikan seseorang tersangka harus ada pemberitahuan penangkapan, yang mulai dari penangkapan, proses penangkapan. Ini tidak prosedural. Harusnya pihak keluarga diberitahu terlebih dahulu. Tidak serta-merta terus ini malah terbalik. Peggy-nya ditangkap dulu, dijadikan tersangka, baru dicari alat bukti, dicari saksi-saksi. Ini kan nggak benar. Inilah yang menjadi alasan kenapa kami pra-peradilan. Baik. Saya bergeser ke Bang Aristo deh. Bang Aristo, publik ya mungkin melihatnya menangkapnya kemarin begitu, karena mungkin tidak langsung dijawab. Nah gitu loh. Jadi seharian kemarin itu mungkin miliknya Peggy Setiawan lah gitu ya. Bahkan dengan di highlight ada 18 kejanggalan ya. Nah ini hari ini Bang Aristo melihat apakah Polda bisa menjabarkan atau menjawab 18 kejanggalan tersebut, Bang Aristo? Gini ya, memang dari awal ya perkara ini tuh susah untuk kita tidak menyimpulkan ada paling tidak kesalahan administrasi penyidikan. Soal DPO kurang tambah, kemudian habis DPO jadi tersangka lagi. Tetapi yang namanya administrasi penyidikan itu bisa dijawab secara sederhana. Dan itu kalau itu pun salah, itu kan masalah surat menyurat, itu bisa diperbaiki. Jadi kalau persoalan itu bisa diperbaiki. Nah, yang kedua, memang yang menurut saya fundamental adalah challenge terhadap error in persona tadi. Ini bukan orangnya. Itu kan sebenarnya. Kalau pengadilan mengatakan ini bukan orangnya, ya nggak bisa diperbaiki. Ini bukan orangnya. Nah, apa yang bisa dilakukan polisi ya? Prediksi saya kan polisi selalu mengatakan kita punya bukti kuat. Ya. Pertama kalau saksi-saksi itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu reliable karena namanya saksi bisa bohong, kredibilitasnya bisa dimodify. Tapi yang penting adalah saya pikir ya kalau mau polisi kuat ini dia mengeluarkan bukti yang selalu Kapolri bilang tuh scientific. Apa tuh bukti scientific? Ya itu bukti empiris yang sulit dibantah. Misalnya apa? Misalnya ada jejak DNA-nya si Peggy di senjata, misalkan ada samurai, ada benda tumpul, itu kan masih perdebatan juga. Itu kan bukti yang akan sangat sulit dibantah. Kalau bukti-bukti yang sifatnya saintifik, yang sifatnya empiris. Kalau bukti saksi itu empirikalnya itu ya questionable. Kenapa ya? Tadi saya bilang modify, bisa berubah-ubah. Nah, kalau administrasi penyidikan misalnya, tidak ada surat pemanggilan atau salah tangkap, kemudian tidak ditandatangani, surat perintahnya tidak ada. Itu gampang formalitas itu. Jadi perbaiki aja. Nah, sekali lagi yang nggak bisa diperbaiki adalah kalau error in personal. Jadi inilah battle-nya menurut saya. Jadi kan akan ada pembahasan material sedikit di dalam persidangan ini untuk mengungkap formilnya begitu ya? Iya, walaupun sebenarnya keran itu ya, sebenarnya keran untuk membahas material itu dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya itu kan cuma surat menyurat aja. Tapi sekarang dibuka, apalagi konsumsi publik begini nih, TV One membahas terus. Hakim pasti akan melihat substance-nya, bukan hanya kuantitas alat buktinya, punya 1, punya 2, tapi pasti melihat kualitas alat buktinya. Apa yang dilihat kualitas itu tadi, apakah dia ini terbantahkan atau tidak, gitu. Bang Aristo tadi mengatakan kan, kalau saksi ini ya oke lah ya, tapi tidaklah terlalu kuat. Tapi kan kepolisian justru selalu menggembar-gemborkan yang namanya scientific crime investigation tadi begitu. Nah sekali lagi,
kalau misalnya ruang kemarin atau layar kemarin, panggung kemarin dikatakan miliknya Peggy Setiawan gitu. Tapi ya pernyataan dari kuasa hukum pun juga tadi Bang Niko mengatakan juga kami sudah siap pembuktiannya dengan saksi-saksi, kata dia begitu. Artinya dari sisi Peggy Setiawan pun juga tidak cukup kuat juga kalau hanya sebagai saksi-saksi. Kalau yang di situ, yang di Peggy saksi, yang di polisi punya jejak DNA tadi saintifik, sudah jelas kredibilitas alat buktinya itu akan kalah. Iya, gini. Karena dalam hukum acara pidana betul bahwa keterangan saksi itu salah satu alat bukti, tapi keterangan saksi itu ya pada prakteknya derajatnya tuh rendah. Kenapa derajatnya rendah? Karena saksi itu bisa bohong dan bahkan itu sudah diantisipasi oleh KUHP. Makanya ada yang namanya tindak pidana kalau saksi berbohong, kalau di luar negeri namanya perjury. Kenapa? Karena saksi bisa diarahkan kan? Bisa diarahkan, bisa disetel, bisa disetel. Itu persoalannya, makanya Kapolri selalu menggembar-gemborkan polisi scientific crime investigation. Beneran ada tapi enggak gitu loh. Nah, ini yang saya tunggu sebenarnya. Ini beneran ada apa enggak? Kalau beneran cuma saksi lawan saksi, wah anginnya bisa bertiup ke arah Peggy, sejujurnya ya. Gitu. Tapi kalau dia punya kartu truf ini, kartu as ini, oh ini ada misalnya jejak DNA-nya. Ya, ada jejak DNA-nya misalnya di baju misalnya, di baju, di kaos. Paling tidak hakim akan mengatakan, wah ini saya nggak mau menyentuh terlalu jauh nih. Ini polisi punya alasan nih. Atau ada CCTV. Tolak dulu lah pra-peradilannya lah. Atau ada CCTV. Ya CCTV yang saya nggak tahu ya ada apa enggak ya. Mungkin. Tapi saya harapkan ya kasus ini supaya nggak anti klimaks ya, supaya polisi ini sudah menunda kemarin begitu ya, sudah dikritik habis-habisan. Saya harapkan ada tuh kartu asnya. Apalagi di usianya 78 tahun ya. Baru ulang tahun kemarin. Tapi terkait identitas Peggy Setiawan, kalau dari sisi kuasa hukum menyatakan alamatnya aja berbeda, ciri-cirinya berbeda, nama dalam putusan pengadilan pun Peggy alias Peron. Nah ini bagaimana memastikan siapa yang benar antara pihak kepolisian atau Peggy, kuasa hukum Peggy Setiawan? Ini kalau itu seperti ciri-ciri ya, itu kan debatable. Ada rambut lurus, rambut keriting, tinggi berapa, itu kan perkiraan sebenarnya dari keterangan saksi. Ini yang saya bilang, ini formalitas yang gampang diperbaiki sebenarnya. Oh iya bisa aja dibilang, oh iya saya tahu terakhir domisilinya di sini, saya tahu berdasarkan keterangan ini ternyata salah. Oke kalau begitu saya revisi. Itu kan sebenarnya sederhana. Dengan mudah aja seperti itu. Mudah, dan itu terjadi yang begitu. Oh, saya revisi suratnya. Kan jadi kayak main-main dong penanganan kasus ini. Oh, itu yang saya bilang, sulit untuk kita tidak menyimpulkan. Ada persoalan tahun 2016. Ada asal ya, keasalan gitu ya dalam menyidik tindak pidana tahun 2016 yang coba dibersihkan di tahun 2024. Persoalannya metode pembersihannya ini menurut saya ya, kenapa jadi rame terus, pertama terlalu defensif. Yang kedua tidak transparan. Nah, mestinya di pra-peradilan ini polisi bisa mengatakan selain tadi scientific investigation itu, mengatakan apa hubungannya penyidikan 2016 dan tahun 2022. Dijelaskan kenapa 2016 waktu itu DPO. Dan sekarang setelah DPO langsung ditersangkakan lagi. Apa persoalannya? Apakah ini orang dua kali tersangka atau ya waktu DPO mohon maaf cuma satu saksi doang, kita agak asal dan sekarang kita perbaiki. Itu masih bisa diterima daripada defensif. Kita kan jadi bertanya-tanya dan itu terlalu defensif sekali ya. Dan itu menimbulkan bukan hanya pers ya, tapi kuasa hukum juga mengatakan memberikan celah, memberikan alasan ini ada yang disembunyikan nih, ada yang nggak bener nih. Oke. Gitu kira-kira. Oke. Kita minta tanggapan Bang Niko ya, dan juga kita akan berbincang dengan Ibu Kartini nih, ibunda dari Peggy Setiawan. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau langsung ke Ibu Kartini. Ibu Kartini kemarin juga melihat langsung bagaimana proses persidangan pra-peradilan dan hari ini juga akan melihat langsung jawaban dari pihak kepolisian. Dari sisi Ibu Kartini, seperti apa sih melihatnya? Karena ini kan juga pertaruhan dari anak ibu begitu ya. Ya, menurut saya sih ya nggak, Kira-kira Bu Kartini puas nggak Bu dengan penyampaian tim kuasa hukum kemarin Bu? Ya menurut saya anak saya tidak bersalah, juga itu salah orang bukan anak saya.
Jadi Ibu puas ya dengan penyampaian tim kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin itu ya, Bu? Iya. Nah, hari ini Bu, kepolisian tentu akan membantah itu semua, Bu. Ke-18 kejanggalan itu mungkin akan dijawab satu persatu, Bu. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Iya, semua pasti akan dibela sama pengacara Peggy. Ya, Ibu keinginannya sebenarnya seperti apa, Bu, dari sisi keluarga Peggy Setiawan ini? Ya, kepinginnya sih Peggy segera bebas karena Peggy tidak bersalah pada para penyidik. Karena anak saya tidak bersalah, waktu kejadian pun anak saya tidak ada di tempat. Jadi saya yang inginkan, saya ingin segera anak saya dibebaskan dari semua tuduhan itu. Bu, sejak mungkin beranjak remaja begitu ya Bu ya, sampai dewasa saat ini, tidak ada satupun Ibu mendengar panggilan atau sapaan perong terhadap Peggy Setiawan anak Ibu? Tidak ada. Kan kalau kata orang Bu, apa istilah perong itu adalah apa? Hitam tadi ya. Hitam begitu ya. Nah, sedangkan kan kalau kita mungkin melihat sosok Peggy Setiawan anak Ibu ini ya identik lah hitam itu begitu Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana Bu? Ya kalau masalah hitam, ya kan ada semua orang juga hitam. Ya otomatis semua orang panggil perong dong, kan yang hitam. Baik, Ibu, saya mau bergeser dulu ke kuasa hukum Peggy Setiawan juga. Ini Bang Niko boleh ditanggapi sedikit terkait tadi pernyataan dari Bang Aristo kalau misalnya pihak kepolisian ternyata membawa sejumlah bukti yang sangat kuat seperti mungkin hasil visum, kemudian bukti scientific tadi begitu ya. Scientific crime investigation nih. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya sepakat bahwa kalau kita bicara hukum ini cuma dua. Cara hukum cuma dua, bukti dan saksi. Nah, dalam hal ini pihak kepolisian bisa nggak membuktikan dengan pembuktian-pembuktian di mana katanya Peggy memakai samurai untuk menikam Eki dan Vina. Nah, samurai itu ada atau tidak? Terus ada sidik jarinya atau tidak? Dengan adanya seperti misalnya ada spermanya Peggy atau tidak di tubuhnya Vina. Itu semuanya kan harus dibuktikan semua. Dan kami meyakini bahwa pasti karena sampai hari ini kami bertanya-tanya bukti-bukti itu mana dan tidak pernah ditunjukkan kepada kami. Makanya itu suatu kejanggalan yang membuat kami ke pra-peradilan. Terus kemudian saya mau sampaikan juga bahwa ketika Peggy Setiawan ditangkap tanggal 22 Mei, terus menjelang 2-3 hari, 24 atau tanggal 24 sampai dengan 26 sekitar tanggal segitu, dia didatangin oleh 3 orang penyidik. 3 orang penyidik datang ke dia sekitar jam 2 siang, kemudian minta ada 6 lembar kertas. Lembar pertama ditulis Peggy Setiawan nama _2 Peggy Setiawan. Terus kemudian di lembar kedua, ketiga ada 6 lembar. Sampai dengan lembar ke-6 itu Peggy Setiawan diminta sidik jarinya dan tanda tangannya. Dan itu tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun propam. Nah ini sangat kami sesalkan. Kami bertanya kepada polisi untuk apa datang ke sana. 3 orang polisi datang untuk minta sidik jarinya Peggy dan tanda tangannya Peggy. Seperti itu. Oke. Memang nggak dibenarkan metodologi seperti itu, Bang Aristo? Jadi gini ya, sebenarnya itu kan dia sudah tersangka. Mestinya kalau sudah tersangka itu segala tindakan harus diberitahukan kepada penasihat hukumnya. Ya, pertanyaannya dibenarkan atau tidak dibenarkan? Jawabannya itu tidak dibenarkan. Tetapi ada pertanyaan lanjutan, apa dampaknya kalau itu tidak dibenarkan? Nah, ini persoalan desain hukum acara pidana kita. Jadi tidak dibenarkan, tapi tidak ada sanksinya. Nah, itu yang saya bilang, makanya
di desain hukum acara pidana kita itu kalau ada pelanggaran prosedur tidak otomatis menggugurkan validitas alat buktinya, tinggal dibetulin aja. Oke, kalau gitu Anda datang sekarang kita ulang lagi prosesnya. Sesederhana itu. Ini adalah pilihan politik dari desain hukum acara pidana kita tahun 81. Ya, yang government heavy, yang lebih berat memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Ya, jadi begini ya, persoalan jadi begini, kemudian begitu mudah di negara ini memang untuk menetapkan orang sebagai tersangka, menahan, dan membuka ruang untuk abuse Bang of Aristo, power. tapi sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa memang setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, ini berhak atas kompensasi. Maksudnya seperti apa kalau seperti itu? Jadi memang sekarang udah ada LPSK gitu ya. Itu melalui bisa upayanya pra-peradilan, ada namanya ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi misalnya dia salah tangkap atau salah ditahan, tapi harus terbukti dulu, misalnya Peggy ini harus bebas dulu nanti. Ya, atau pra-peradilannya menang dulu, dikatakan, oh Peggy ini bukan Peggy yang dimaksud oleh polisi yang terlibat dalam kekerasan perkara Vina dan Eki. Baru proses selanjutnya. Sekarang sudah ada LPSK. Ya, sekarang sudah ada LPSK. Dulu kan di KUHP belum ada LPSK. Sekarang LPSK bisa menjadi mendampingi atau menjadi representasi. Ya, jadi bisa mengadu ke LPSK. Seperti yang dilakukan itu, siapa Mario Dandi itu korbannya. Yang mendapatkan kompensasi dan restitusi. Oke, tadi juga disinggung oleh Bang Niko ya. Kalaupun misalnya ada samurai, kan begitu tuh. Dan tentu kan dengan mudah, saya sebagai penyidik tentunya, sudah juga siap dengan segala yang disampaikan oleh Bang Niko tadi. Nah, urusan pembuktian adalah besok. Hari ini adalah jawaban dulu. Nah, apakah jawaban hari ini bisa meyakinkan? Kalau dengan ada buktinya langsung kan yakin langsung kita langsung gitu loh Bang. Nah kita lihat kan pembuktian itu kan lanjutan dari jawaban. Kan? Yang paling tidak kan jawaban itu kan adalah versi tertulis dari apa yang mau dibuktikan. Nah makanya kita lihat di jawabannya ada tidak scientific crime investigation yang digembar-gemborkan tadi. Ataukah ini hanya saksi melawan saksi. Kalau saksi melawan saksi ini, tadi saya katakan anginnya itu akan lebih kepada kuasa hukum Peggy. Ya kenapa? Karena ada administrasi penyidikan, kekacauan penyidikan yang terjadi. Tapi saya takutkan nanti yang kesalahan-kesalahan yang terjadi itu prosedural misalnya tadi. Yang dikabulkan, surat elementer maksud Anda gitu ya? Pemanggilan, kenapa? Elementer gitu ya maksudnya ya? Iya, jadi prosedural yang elementer yang hanya bisa diberes. Kalau kayak gitu dikabulkan sementara, lalu dibetulin administrasinya muncul lagi. Oke, tapi ini apa skemanya akan seperti apa? Kalau misalnya nanti dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim? Tergantung dikabulkan atau tidak dikabulkan berdasarkan apa. Kalau tidak dikabulkan langsung ke persidangan utamanya? Kalau tidak dikabulkan langsung ke persidangan utamanya, itu sudah pasti. Tapi kalau dikabulkan ada dua. Satu, dikabulkan apa dulu? Tadi dikabulkan yang pertama kalau tadi Mas Arief bilang soal elementer, soal prosedural, ya bisa dibetulin, diketik-ketik lagi surat perintah penahanannya, misalnya panggilan tersangkanya, diajukan, dibenerin tadi. Tapi status tetap melekat gitu? Sementara tidak melekat, sementara tidak tersangka lagi, tapi kemudian bisa dikeluarkan lagi. Loh itu dikeluarkan surat penetapan tersangka. Sesederhana itu dan itu di-endorse oleh Mahkamah Agung. Jadi dicabut di pra-peradilan itu tapi seketika juga langsung. Kalau itu kesalahan prosedural basic elementer yang tadi Mas Arief bilang. Tetapi kalau ternyata dia mengatakan oh ini Peggy-nya beda dengan Peggy yang dimaksud error in persona tadi. Ya kalau itu sudah selesai perkaranya dong. Itu sudah fatal. Dan ini bukan orangnya. Sudah bebas gitu ya? Ya sudah, Peggy Setiawan ini bebas. Oke, Bang Niko, jam berapa sidang akan berlangsung? Dan kabarnya tadi dari reporter kami di sana, Bang Niko, jadi setelah jawaban dari Polda Jawa Barat, tim hukum Polda Jawa Barat akan langsung ditanggapi oleh timnya Bang Niko ini. Nah, jeda waktu ini memungkinkan nggak Anda mempersiapkan replik ini? Kami sudah siapkan justru dari kemarin. Kemarin kami minta supaya langsung polisi tanggapi karena sudah 1 minggu. Karena kami minta supaya mereka tanggapi sekaligus kami mau replik kemarin. Tapi katanya ya mereka baru mau jawab sekarang. Nah, hakim memberikan kesempatan untuk hari ini baru dijawab. Makanya kami sudah siap. Dari kemarin-kemarin juga kami sudah siap. Oke, adakah ahli atau saksi atau bukti baru yang akan dipersiapkan pada pembuktian esok hari, Bang Niko? Betul, kami punya 5 saksi dan 1 ahli. Besok kami hadirkan di persidangan nanti. Baik. Bu Kartini, ada siapa saja Bu yang bersama Ibu untuk sidang hari ini, Bu? Ada adiknya Luciana, ada Ameliana, dan ada saya.
Dan itu semua nanti akan hadir di persidangan di gedung di bagian dalam ruang persidangan ya Bu? Iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Kartini, kemudian juga Bang Niko dan juga Bang Aristo sudah hadir pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana seperti apa begitu ya jalannya persidangan pra peradilan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami masih akan memiliki informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali. Pemirsa, Majalah Sawit Indonesia ini mengadakan gelaran temu UMKM dan juga promosi sawit baik yang bertepatan dengan Hari UMKM Internasional pada Kamis 27 Juni 2024 di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM. Majalah Sawit Indonesia mengadakan gelaran temu UMKM dan promosi sawit baik pada Kamis 27 Juni 2024 yang bertempat di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan kita temu UKMK dan promosi sawit baik hari ini ditujukan untuk memperluas nilai-nilai manfaat dari kelapa sawit bagi masyarakat Indonesia. Artinya kita ingin kelapa sawit tetap terus ada karena hampir 20 juta masyarakat Indonesia itu menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit. Manfaat ini bisa masyarakat ketahui dan masyarakat jangan sampai antipati bahkan benci dengan kelapa sawit. Karena sawit ini sudah ada 100 tahun di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ini membangun peradaban di daerah-daerah terpencil. Gelaran temu UMKM dan promosi sawit baik bertujuan untuk mengedukasi pelaku UKM dan masyarakat mengenai peranan dan manfaat kelapa sawit bagi produk UKM. Dengan cara menampilkan beberapa produk UKM sawit antara lain helm sawit, mie sawit merah, batik, skincare, sabun, tas, hand sanitizer. Temu UKM yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Apikal serta Musim Mas. Harapan kami ini tetap dilakukan terus-menerus secara kontinu karena ini sangat besar sekali manfaatnya untuk mengubah mindset terutama generasi muda terhadap kelapa sawitan di Indonesia supaya lebih baik. Indonesia adalah sawit dan sawit adalah Indonesia, maka kami mengharapkan bahwa masyarakat pun turut mempromosikan kebaikan-kebaikan sawit ini karena di dalam kehidupan kita 24 jam kita tidak bisa lepas dari kelapa sawit, termasuk juga untuk UKM-UKM-nya. Dengan adanya pameran produk UKM sawit dan talk show yang diadakan Majalah Sawit Indonesia, diharapkan semakin memperkuat keterlibatan pelaku UKM dalam kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan ketahanan usaha mikro koperasi guna mempercepat pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan UKM di Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Langsung saja kami akan mengajak Anda untuk bergabung lagi dengan tim kami. Ada 2 titik yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Ada Cepi Kurnia di Polda Jawa Barat dan Leo Chandra masih di Pengadilan Negeri Bandung. Cepi Kurnia di Polda Jawa Barat, seperti apa kira-kira, adakah awak media mendapatkan informasi jawaban yang akan disampaikan hari ini oleh tim hukum Polda Jawa Barat? Baik, Arif dan Kamaratis, pemirsa TV One, memang betul hari ini merupakan agenda sidang pra-peradilan, yaitu pembacaan dari Polda Jawa Barat atas kemarin gugatan yang dibacakan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Memang sejauh ini dari pihak Polda Jawa Barat sendiri memang telah menyiapkan sejumlah jawaban yang nantinya akan dibacakan pada sidang pra-peradilan hari ini yang akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sejauh ini memang untuk jawaban tersebut memang belum disampaikan secara detail, namun kemarin menurut Kabid Hukum Polda Jawa Barat Nurhadani yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti yang memang kemarin sempat disorot oleh kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa 2 alat bukti yang untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan sendiri tidak cukup kuat, namun Polda Jawa Barat sendiri meyakini penyidik dan dari Jatanas Polda Jawa Barat sendiri memang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sesuai SOP 2 alat bukti itu nantinya akan dipaparkan dan juga jawaban kenapa Peggy Setiawan dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri. Memang sejauh ini nantinya selain Kabid Hukum dari Polda Jawa Barat sendiri, memang dari penyidik dan Kasubdit Jatanas sendiri akan juga hadir di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada hari ini.
sejauh ini memang update terkini untuk berkas perkara memang dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Begitu, Arif dan Kamarati. Baik, terima kasih JP Kurnia melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Kita bergeser ke Pengadilan Negeri Bandung. Sudah ada Leo Chandra, silakan Leo. Iya, Kamarati dan juga Arif Fadil, tadi kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari Ibu Kartini selaku Ibu Peggy Setiawan, di mana memang juga hari ini akan dimulai untuk pembacaan dalil dari Polda Jawa Barat terkait dengan pembacaan permohonan dari sidang pra-peradilan kemarin yang dilakukan oleh pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana memang juga informasinya ini akan ada diadakan untuk diagendakan pada pukul 1 untuk duplik dan juga pukul 4 maksud saya untuk yang replik seperti itu, dan kita akan sama-sama menunggu menantikan apa hasil dari duplik dan replik ini. Kembali ke Anda, Kamarati di studio. Ya, tentunya kita akan terus mengcover ya Leo ya, dan juga CP, dua rekan kami dan juga tim kami yang akan nanti memandu jalannya sidang pra-peradilan lanjutan Peggy Setiawan pada hari ini. Dan saat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama kami yang memang masih akan mengangkat seputar perkembangan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.